kalimat itu dibully juga sama orang sombong. Biar bagaimanapun kan tuh bapak. Ya iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin ayahnya. Iya kan sebenarnya orang banyak nebak, wah Sila bakal jadi modeling nih, model karena anak saya Ivan Gunawan setiap show selalu diajak. Dia memang tidak tertarik gitu. Dan gue kecil aku jadi modeling sebelum udah mau nyanyi. Iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagian orang tua belum siap dia belenggak-lenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah kayak gitu. Berarti Mas Rani sendiri menegaskan kalau misalnya perjuangan Arsila itu bukan dibantu dari Mas Rani. Kalau dibilang tidak dibantu, enggak juga. Kan tetap gue akomodir. Arsila mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di Radio Dalam. Awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya, Arsila mau serius? Akhirnya gue fasilitasi beli keyboard, salon dan lain-lain. Kita panggil guru vokal ke rumah. Belajar lagi tetap. Yang maksudnya itu, gue nggak selalu berada di depan Arsila untuk mempresent Arsila. Selalu nempel banget sama Arsila, ini anak uap segala macam. Enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Arsila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang, aku tuh beban, ada seorang takut itu bawa nama Ramzi. Akhirnya dipotong di kalimat itu, dibully juga sama orang sombong. Biar bagaimanapun kan tuh bapak. Ya iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin ayahnya. Gitu. Tapi Arsila sendiri coba buat klarifikasi gak sih, kayak ngomong gitu buat kayak nggak usah, nggak apa-apa. Tapi Mas Ramzi ngelihat perjuangan dia sendiri buat karir dia nih, perjuangan pribadi dia buat karir dia apa sih? Perjuangan masing-masing orang kan beda-beda. Makanya kan tadi gue bilang, kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi. Dan gue juga ada di situ terlibat gitu ya, ikut melahirkan mereka. Di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan. Dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tua kondisi, semua dipertontonkan. Bahkan masyarakat semua diikut terlibat. Karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah, Arsila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Arsila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh, terang aja anaknya artis. Nah, beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lu jangan pernah takut mau lu tinggal di kampung, lu di desa, di apa segala macam. Lu jangan pernah takut mimpi, coba. Karena Arsila bisa seperti sekarang bukan semata-mata anak seorang Ramzi. Enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau dia punya, kalau gue segala sesuatu gue mampu untuk memberikan dia. Ini anak gak ada bakat, ya mohon maaf, nyanyi juga berantakan. Mau diapain juga kagak bisa-bisa. Semua muji, alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada Eng-Eng, gak ada terbaru lagi, dia yang nulis sendiri. Nah, tapi Arsila sendiri, Arsila yang nulis. Karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Arsila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya, nanti Tante bikin melodinya, bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Mas Ramzi, dengan usia Arsila segini dengan bulian dari para netizen itu sebenarnya Arsila sempat down nggak sih kemarin? Sempat jujur sempat kepikiran, kok akhirnya jadi kayak begini. Dia bukan lebih ngedron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan, gue nggak ngerti. Dia sama tantenya cuma manajemennya. Kok ini apa-apaan? Kok jadi kayak begini? Kok semua yang aku lakuin salah? Hello, kok ini nggak fair gitu ya? Tapi ada satu yang agak berlebih. Nah itu. Ya? Akhirnya baru di situ gue masuk. Sabar, gini. Udah. Justru akhirnya kita kasihan sama mereka. Mereka ini termasuk barisan. Mereka lagi ngefans sama si jagoannya atau itu. Ya, teman-teman dia juga sering ketemu. Gue gak perlu sebutin namanya. Rombongannya fanbase si Fulan yang waktu awal dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Arsila, kaget dia. Dicari ke sana, nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika. Seorang Melly Goeslaw, masa kita mau ragukan seorang Melly Goeslaw? MD Music, masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh. Pak Iman, Paman, ini masa kita mau meragukan
Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka. Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia, akhirnya memang rezekinya Asila. Asila kan tadi bilang lumayan terbebani dengan image anaknya Ramzy atau gimana. Tapi cara Asila sendiri menghilangkan bayang-bayang mentang-mentang anak Ramzy nih. Ya karena kan Abi posting aku nyanyi kan dari sebenarnya udah beda, terus nggak terlalu bareng-bareng aja nih sebenarnya kayak gini udah jarang sebenarnya. Ini baru kalau misalnya berdua lagi gimana cara menghilangkannya, ya menghilangkan aja, bukan dihilangkan juga, tapi lebih pengen bikin notisnya sendiri. Tapi tetap aja ya anaknya itu dia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mau kayak gitu katanya sama gitu kan. Itu sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian nanti anaknya jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapak. Itu yang gue mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo jangan, kasihan. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa nggak enak, dia pakai deh nggak enak sama si Ramzy. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzy, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau apa, lebih fair, dia enak. Mas Ramzy